Saya Diana Rizkita Putri dengan NPM 2206090633. Saya Hawa Azumi Alfi Setio dengan NPM 220 60 90 684. Saya Zulkifar Al-Fayad dengan NPM 2206837952. Saya Hanifah Syakira dengan nomor NPM 2206090570. Perkenalkan, nama saya Hasna Hamidah, NPM 2206838141. Halo, aku Nabila Zara Putri dengan NPM 2206836874. Nama saya Angelita Nunreng Kalmabaluahani dengan NPM 2206835575. Jadi, apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis berasal dari kata osteo dan poros. Osteo artinya tulang dan poros berarti berlubang-lubang atau keropos. Jadi, osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat khas berupa penurunan massa tulang, disertai penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Menurut WHO, pada International Consensus Development Conference di Roma, Italia pada tahun 1992, osteoporosis adalah penyakit dengan sifat-sifat khas berupa massa tulang yang rendah, disertai perubahan mikroarsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang, yang pada akhirnya menimbulkan akibat meningkatnya kerapuhan tulang dan risiko terjadinya patah tulang. Penyakit osteoporosis sering disebut sebagai silent disease karena proses kepadatan tulang berkurang secara perlahan, terutama pada penderita osteoporosis senilis, dan berlangsung secara progresif selama bertahun-tahun tanpa kita sadari dan tanpa disertai adanya gejala. Faktor penyebab terjadinya osteoporosis yang pertama yaitu ada faktor genetik. Setiap orang memiliki perbedaan genetik yang mempengaruhi kepadatan massa tulang. Misalnya, pada seseorang yang memiliki ukuran tulang kecil akan terjadi peningkatan risiko fraktur lebih besar daripada seseorang yang memiliki ukuran tulang yang besar. Kemudian terjadinya proses penurunan massa tulang juga sering berhubungan dengan bertambahnya usia dari seseorang. Yang kedua yaitu faktor kalsium. Kalsium merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi tulang. Fungsinya yaitu berperan dalam membentuk tulang dan gigi serta memiliki peran vitalitas pada otot. Sebagian besar kalsium pada tubuh disimpan dalam tulang. Oleh karena itu, faktor dari makanan terutama yang mengandung kalsium sangat berperan penting dalam penurunan massa tulang. Yang ketiga yaitu faktor dari kekurangan vitamin D. Tidak hanya kalsium, kurangnya asupan vitamin D juga menyebabkan risiko osteoporosis meningkat. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium pada tulang. Apabila tubuh kekurangan vitamin D, penyerapan kalsium jadi terhambat dan berujung menipisnya kadar mineral dalam tulang. Yang keempat ada faktor hormon estrogen. Berkurangnya atau hilangnya estrogen dari dalam tubuh akan mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan kalsium. Yang kelima ada faktor jenis kelamin. Wanita biasanya lebih berisiko mengalami osteoporosis daripada pria karena adanya perubahan hormon yang terjadi saat menopause. Setelah menopause, kadar estrogen turun dan dapat menyebabkan kepadatan tulang menurun dengan cepat. Dan pada pria biasanya masalah rendahnya kadar testosteron dalam tubuh juga dapat menyebabkan osteoporosis. Beberapa tanda yang harus diwaspadai mengenai osteoporosis antara lain seperti nyeri dan memar yang terjadi setelah jatuh, dan sakit punggung yang datang tiba-tiba pada tulang punggung walaupun hanya karena gerakan sederhana. Selanjutnya, ada solusi yang diberikan kepada lansia yang menderita osteoporosis. Yang pertama, diberikan strike latihan penguatan yang bisa disesuaikan dengan kapasitas. Selanjutnya, bisa diberi AFR, aktivitas fungsional rekreasi, seperti senam, jogging, dan lain-lain. Pendekatan pengobatan psikologis pada lansia osteoporosis. Dewasa akhir dimulai dari rentang usia 65 tahun. Pada umumnya, para lansia memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah fungsi motorik yang menurun, seperti kesulitan dalam bergerak. Ditambah biasanya orang dalam usia ini memiliki penyakit osteoporosis, yang membuat mereka semakin kesulitan dalam melakukan aktivitasnya. Peran seorang fisioterapis dalam membantu mengembalikan fungsi geraknya adalah dengan cara memberikan dukungan dan motivasi agar para pasien semangat dalam melakukan upaya penyembuhan. Selanjutnya ada fungsi sensorik yang ikut menurun, contohnya seperti dalam hal pendengaran. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam tindakan intervensi. Dengan kondisi tersebut, fisioterapis harus berbicara dengan jelas dan sesekali mengulang pembicaraan selama proses komunikasi berlangsung.